Bismillahirrahmanirrahim. 5 tahun lalu merupakan saat paling berharga dalam kehidupan saya. Dari sekolah menengah pertama, saya telah bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke pesantren di Panton Labu. Hal tersebut karena abang kandung dari bapak saya merupakan alumni pesantren tersebut. Abu C. Bukhari, begitu beliau disebut. Namun, hal itu tidak pernah terjadi. Setelah masuk sekolah menengah atas, saya memang sudah aktif belajar di pesantren Misbahul Huda, yaitu sebuah pesantren, kalau boleh dikatakan hanya sebuah balai pengajian yang ada di kampung. Kebetulan pimpinan Misbahul Huda adalah saudara kerabat dari ibu, jadi saya masih merasa berada di rumah sendiri saat itu. Mungkin Allah punya rencana lain untuk saya. Saat lulus dari SMA, saya memohon izin kepada pimpinan pesantren Misbahul Huda untuk melanjutkan pendidikan ke pesantren Panton Labu, yang saat itu masih dipimpin oleh almarhum Tunku Haji Ibrahim Bardan atau biasa dipanggil Abu Panton. Seorang ulama karismatik Aceh yang sangat ramah dan rendah hati. Pimpinan Misbahul Huda meminta saya untuk menunda dulu sementara rencana melanjutkan pendidikan. Beliau meminta saya sementara untuk membantu beliau hingga pembangunan musala pesantren Misbahul Huda selesai. Nyatanya, sampai sekarang saya masih di pesantren Misbahul Huda. Cita-cita melanjutkan pendidikan ke Panton Labu hanya tinggal kenangan. Dalam hari-hari tersebut, saya hanya bisa merenung ketika melihat kawan-kawan berangkat membawa perlengkapan seperti lemari dan tilam. Peristiwa yang paling saya ingat hingga sekarang adalah saya bermimpi hingga 3 malam berjumpa dengan ayah Panton dan Tunku Haji Ismail atau disebut dengan ayah Jalil sekaligus. Dalam mimpi tersebut, Abu Panton seolah berbicara dengan ayah Jalil. Kemudian saya ikut naik ke dalam mobil rombongan ayah Jalil. Bulan Ramadan 5 tahun yang lalu, setelah menjalani hari-hari di pesantren Misbahul Huda, saya mendapat informasi bahwa dalam liburan puasa di daerah Tungkup atau daerah yang dipimpin oleh ayah Jalil ada pengajian kitab Mata Mimah, yaitu kitab ilmu nahu. Pengajian akan diasuh langsung oleh ayah Jalil. Beliau mengkhususkan pengajian ini bagi santri yang tidak pulang ke kampung halaman. Namun siapa yang ingin menghadiri, beliau tidak melarangnya. Tunku Haji Ismail atau ayah Jalil adalah seorang murid dari Abun Abdul Aziz Samalanga, yaitu pendiri di pesantren Mudi Mesra Samalanga yang megah itu. Menurut cerita, ayah Jalil adalah seorang murid yang sangat pintar. Penguasaan beliau akan ilmu itu sangat mumpuni, sehingga bagi siapa yang menuntut ilmu ke Mudi Mesra hingga kini, tidak ada yang tidak mengenal sosok ayah Jalil. Beliau adalah salah satu murid kesayangan Abun Abdul Aziz. Ayah adalah sosok yang sangat mencintai ilmu. Menurut kabar, beliau ketika mengajar dulu, saking semangatnya sampai beliau tidak sadar telah mengangkat kain sarung ke atas lututnya, hingga diingatkan oleh murid beliau, dan beliau tersadar. Benar saja, jadwal belajar kami kepada beliau di pesantren Budi Tungkup Jalu adalah pukul 7 pagi. Suatu hari beliau baru pulang dari Bakungan, Aceh Selatan untuk menghadiri walimah. Perjalanan yang sangat melelahkan bagi beliau yang telah berumur. Beliau tiba di Dayah pukul 4 pagi dan baru tidur setelah salat subuh. Namun ketika mendengar suara hadirin di luar yang menghadiri pengajian, beliau langsung bangun dan memulai pengajian. Kapan berakhir jadwal mengajar beliau? Hingga pukul 12 siang. Bagaimana semangat beliau dalam mengajar mungkin belum bisa ditiru oleh siapapun. Tunku Ishak pernah bercerita kepada saya, beliau bersama ayah Jalil sedang mengerjakan sesuatu saat pagi hari. Biasanya Umi atau istri ayah Jalil akan membawakan makanan berupa telur setengah matang dan air teh. Makanan itu tidak beliau makan sendirian. Ayah hanya menghabiskan 1/2 dan setengahnya lagi diserahkan untuk dimakan Tunku Ishak. Dan tidak makan apa-apa lagi hingga siang. Seorang ulama yang sangat wara. Beliau mengamalkan sepenuhnya ilmu yang beliau punya. Apakah kita akan sulit untuk berjumpa beliau? Atau apakah kita akan hanya menjadi seorang yang tidak diperhatikan oleh orang yang tinggi derajatnya? Bulan Ramadan 5 tahun yang lalu, saya akhirnya memberanikan diri untuk pergi belajar ke daerah Tungkup. Butuh keberanian yang tidak sedikit untuk pergi. Saat pengajian berakhir dan semua menyalami beliau, tiba giliran saya. Beliau yang pertama melempar senyum dan bertanya, "Ngasoja atau pergi dengan siapa?" "Sidro ayah." "Sendiri ayah?" "Oh, God, Allahu Akbar." "Oh, bagus, Allahu Akbar."
Suatu malam, saya tidak menghadiri pengajian karena membantu mengurus zakat fitrah di Misbahul Huda. Ayah selalu menghubungi pimpinan kami melalui handphone, menanyakan keadaan saya dan menyuruh untuk pergi menghadiri pengajian. Bagaimana perasaan saya saat itu? Sungguh Ayah Celi adalah seorang ulama yang benar-benar alim lagi tawadhu. Tidak sekalipun senyum dan canda luput dari wajah beliau. Namun, karisma sebagai seorang ulama tidak runtuh dari jiwa Ayah. Suatu saat hari raya Idul Fitri, kami berkunjung ke Luhut Nibung, ke Dayah Darul Huda. Kami pergi berziarah ke kediaman Tunku Haji M. Daud Ahmad atau disebut dengan Abu Luhut Nibung. Di sana beliau bercerita bahwa Ayah Jalil adalah seorang ulama yang sangat alim. Beliau mampu memahami kitab apa saja yang beliau baca. Ayah Jalil adalah benar-benar pewaris Nabi. Beliau tidak membedakan siapa saja yang ingin menuntut ilmu kepadanya, baik itu orang tua, anak-anak, dan remaja. Beliau tidak malu-malu untuk bertanya perihal yang tidak beliau ketahui kepada orang lain. Beliau tidak pernah merendahkan orang lain. Ayah adalah seorang pendengar yang baik. Beliau tidak akan membantah seseorang yang sedang berbicara dengannya dengan bantahan telak. Beliau selalu membantah dengan sopan menggunakan bahasa kiasan hingga lawan bicaranya tidak tersinggung. Beliau juga tidak segan-segan bercanda dengan lawan bicaranya. Ayah Jalil benar-benar ayah yang dibutuhkan masyarakat Pidi. Ayah yang benar-benar dibutuhkan masyarakat Aceh. Ayah adalah teladan. Paling penting ingin saya sampaikan, Ayah tidak pernah memamerkan keahlian dan kepintaran beliau. Beliau selalu memperhatikan keadaan seorang penanya dan menjawab sesuai kebutuhan si penanya. Namun jika ditelusuri, jikapun kita menuntut ilmu kepada beliau, durasi 10 tahun hanya habis kita runggu untuk muqaddimah ilmu. Beruntung saya pernah masuk ke kamar pribadi beliau di Dayah. Saya melihat kitab terbuka dan berserakan di atas tempat tidur beliau. Tipikal penuntut ilmu yang haus. Beliau sangat menghormati ilmu, tidak akan mengajar sebelum beliau mempelajari bahasanya sendiri di kamar.